Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 24 materi 4 perkara yang wajib dipelajari perkataan Imam Syafi'i. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lau ma anzalallahu hujjatu ala khalqihi illa hada surah lakafathum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 24 materi 4 perkara yang wajib dipelajari perkataan Imam Syafi'i. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadihi surah lakafathum. Imam Syafi'i rahimahullahu berkata, seandainya Allah tidak menurunkan bagi manusia satu argumentasi pun atau hujjah pun selain ayat ini, maka sudah cukup bagi mereka. Imam Asy-Syafi'i merupakan salah satu imam mazhab yang sangat populer di Indonesia. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau dilahirkan di kota Gaza tahun 150 Hijriah dan meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Potensi Imam Syafi'i sudah terlihat sejak beliau masih kecil. Meskipun ibunya tidak mampu membiayai untuk belajar kepada seorang guru, namun sang guru rela tidak dibayar setelah melihat kecerdasan dan kecepatannya dalam belajar. Bahkan Imam Syafi'i menjadi pengganti apabila sang guru berhalangan hadir. Termasuk ke dalam golongan yang miskin, tidak mengurangi semangat Imam Syafi'i untuk belajar. Beliau belajar di Masjidil Haram dari majelis ke majelis. Beliau mengumpulkan pecahan tembikar, potongan kulit, pelepah kurma, dan tulang unta untuk dipakai menulis hingga menjadikan tempayan milik ibunya penuh dengan tulang-tulang, pecahan tembikar yang telah bertuliskan hadis-hadis Nabi. Setelah Mekah, beliau belajar ke Madinah, ke Imam Malik bin Anas, penulis kitab Al-Muwatta. Kemudian belajar juga ke Yaman yang menjadikan keilmuannya semakin mantap. Imam Syafi'i memiliki sikap teguh dalam kebenaran, meskipun berbeda dengan penguasa saat itu. Tidak aneh jika beliau dituduh sebagai pemberontak, sehingga beliau ditangkap dan dirantai di Baghdad. Bebas dari tahanan di Baghdad, beliau melanjutkan menuntut ilmu, padahal beliau sudah diizinkan oleh para gurunya untuk mengeluarkan fatwa. Dengan berbagai keilmuan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i dan banyaknya yang mengakui keilmuannya, beliau masih mengatakan dengan perkataan yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu
Jika kalian telah mendapatkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah. Janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain. Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu, beliau mendapat gelar Nasir as-Sunnah wa al-Hadis. Maksud perkataan Imam Syafi'i di atas, menurut Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan adalah bahwa surah ini secara global sudah menjelaskan hal-hal yang merupakan sebab seorang hamba masuk surga, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dengan demikian, tak seorang pun dari manusia di hari kiamat nanti berdalih tidak tahu apa saja sebab-sebab masuk surga, sehingga mereka akhirnya melakukan penyebab masuk neraka. Jadi Imam Syafi'i tidak bermaksud mengatakan bahwa surat ini saja sudah cukup bagi manusia dan tidak perlu surat lain. Hal yang hampir sama dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai perkataan Imam Syafi'i di atas bahwa surat Al-Asr ini telah cukup bagi segenap manusia untuk menyerukan mereka berpegang teguh kepada agama Allah dengan iman, amal soleh, dakwah kepada Allah, dan sabar dalam menetapi yang demikian. Ini tidak berarti bahwa surat ini telah mencukupi dalam syariat agama secara keseluruhan. Adapun perkataan Imam Syafi'i, surah ini sudah cukup bagi mereka, lanjut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah karena orang yang berakal dan berpikir manakala mendengarkan surat ini atau membacanya, niscaya ia akan berusaha membebaskan dirinya dari kerugian, dan itu diperoleh dengan memiliki 4 sifat ini, yakni iman, amal sholih, saling berwasiat di dalam menaati kebenaran, dan dalam menetapi kebenaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.